Dan dia juga kalau dia sudah menghabisi itu pihak lawan dia tidak sudah pergi kacau, dia tidak sudah pergi pukul. Sebab biasanya ini yang kalau memang dia jahat tuh kan, kalau biarpun sudah siap begusti ngadu orang pukul lagi begitu, astaga, bikin tekanan. Oh kepusanku di kalangan danku. Oke guys, bertemu lagi dengan saya Ernestine Official, dan pada kali ini disebabkan hari ini hujan renyai-renyai, dan pada kali ini ya saobongos sudah mau apa bah, mau sabon songon kalau sajuk. Oke, pada kali ini sepatutnya hari ini kita sudah memasuki promosi part yang ke-87, tetapi disebabkan di promosi part yang ke-85 yang 86 yang kemarin tuh terlalu banyak link channel. So saya bagi kamu peluang 1-2 hari untuk pergi melawat channel-channel yang saya sudah kasih promosi. Oke. Sebelum itu disebabkan saya nampak kabang sapu cat betul sama pakai ginsu dulu. Oke, sebelum itu ngam-ngam sapi gang ini kan saya mau kasih kenal kamu, saya punya produk wajah. Ini gincu saya, gincu bibir. Saya tiada konten deh nih, jadi suka-suka saja. Biar kabang kita jadi warna merah-merah. Oke. Saya menggunakan produk Beauty Flawless. Dia tidak ada di mana-mana pasaran, iyalah. Dia tiada di mana? Di mall-mall, tiada di kaki lima atau sebagainya. Dia hanya didapati di mana Kono kira yo. Oke. Di sini produk Sani 5 in 1. Dia ada sabun. Saya tidak sabun saya di sini, sana kamar mandi. Terus ini ada serum. Ini ada serum. Terus ini ada night cream. Kemudian ini ada ini ada Ripe cream, dan ini ada day cream. Kalau waktu siang saya gunakan nih day cream, dan ini Ripe dan juga night cream untuk malam. Kalau ini serum kita gunakan sebelum kita apply itu apply ini krim-krim semua di wajah kita. Dan fungsi dia seperti biasa untuk mencerahkan kulit, untuk menanggalkan jeragat, untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya. Banyak kelebihan yang kita perolehi apabila menggunakan itu. Dan untuk pengetahuan semua, dia ada kelulusan daripada KKM, dan saya sudah menggunakan ini produk sudah 2 tahun. Jadi selama ini sentiasa oke aja, aman-aman saja, terpercaya. Jika sekiranya ada kamu yang berminat untuk mendapatkan nih produk, kamu boleh terus pergi PM atau kayak mempromosikan. Sudah saya pun salah satu agent juga di bahagian sini Keningau. Oke, dan tanpa membuang masa, saya akan meneruskan konten saya. Pada kali ini sebenarnya tiada yang istimewa, tiada yang terlalu istimewa, cuma saya ingin menghabiskan masa saya untuk mengisi konten saja. Saya minta maaf tadi sebenarnya saya tidak mau cut, tapi disebabkan dia terlari kamera, jadi terpaksa saya cut. Oke. Dan pada kali ini tujuan utama saya adalah untuk memperkenalkan kamu pemain Gusti terfavorit saya sepanjang masa. Oke, kalau kita cakap tentang pemain Gusti ini, tentu sudah pasti mesti betulkah dia minat? Betulkah dia? Sebab kadang-kadang ini Gusti ini kadang-kadang bikin kita seram juga, kadang-kadang bikin takut. Kalau memang yang tidak boleh tengok benda-benda begitu begusti, begitu bertumbuk smackdown, memang tidaklah boleh masuk yang begitu kan. Tapi oke, macam ni. Sejak saya kecil tuh saya terbiasa tengok Gusti, tapi
kehidupan saya tidak laba, bukan laba yang kekerasan begitu. Cuma saya memang saya tidak tahu. Saya pun bingung dengan diri saya sendiri antara movie dengan itu yang Gusti kan. Saya WWE, saya lebih pilih tengok WWE. Apalagi kalau ayah kata anda mikrofon. Kadang-kadang kan kalau orang ada event begitu sampai 5 jam pun saya sanggup itu. Kalau yang dulu lagi sebelum saya bikin apa kan, saya bikin ini apa gini? Ini channel nggak? Saya suka betul pergi tengok Gusti yang apa yang yalah yang dulu punya lagi yang 90-an lagi. Jadi oke, disebabkan saya lahir pada tahun 90-an. So di sini saya hanya akan mengambil pemain-pemain Gusti, tokoh-tokoh Gusti yang saya minat keluaran 90-an. Sebab kalau yang lama macam susah mau cari itu di YouTube. Kau cari memang susah sebab mungkin dulu kan belum ada YouTube kan, macam mana saya pun tidak tahu lah macam mana. Oke, pada kali ini ada yang beberapa orang yang tanya saya, dia bilang, Ernestine, sebenarnya kau lahir tahun berapa? Kau berapa umur? Dia bilang, untuk balik-balik sudah itu saya cakap yang masa channel saya Ernestine Official lagi. Saya punya umur nepoh nggak? Saya lahir tahun kelahiran saya 1994. Yang berarti kalau sekarang tahun 2020 artinya umur nepedi saya nggak 26. Sudah genap yang 12 hari bulan 7 genap sudah. Saya sudah kena wish with yang dulu, tapi yang dulu lah. Jadi kalau kamu mungkin ada yang yang lebih muda dari saya, ada yang lebih tua dari saya tapi terpanggil saya kakak ataupun saya memang tidak akan mempersalahkan kamu sebab apa nggak, memang wajah saya ini tua sudah kena nampak, cara bercakap pun orang tua sudah nggak, tidak apa, yang penting kita menjalani kehidupan yang normal. Baiklah, tokoh itu berlama-lama dan saya bercakap, saya mau kasih kenal kamu, saya punya pemain-pemain Gusti kegemaran sepanjang masa. Kalau pemain Gusti 90-an yang paling saya minat nepoh nggak, saya kasih pamer di sini. Sebenarnya kalau dorang bermain Gusti nih, dorang dorang yang santut-santut santut-santut lagi, tapi saya tidak mau kasih letak yang begitu di sini, saya takut yang yang diharamkan oleh pihak YouTube. Jadi saya ambil dorang punya gambar yang berpakaian rapi. Pemain Gusti lelaki 90-an yang paling saya minat nepoh nggak, kamu tengok yang di sini. Saya mau kontrol beni jaket saya nih. Si The Rock ataupun siapa dia itu nama dia. Walaupun saya minat talampau nggak, saya tidak mau pergi tengok tujuh dorang punya nama penuh. Yang penting saya tahu dorang punya nama samaran. Si The Rock ini saya tahu ramai di antara kamu yang memang sangat kenal dengan dia. Sebab apa? Dia adalah salah seorang pemain Gusti legendary yang memang kalau dulu kenapa saya minat dia, sebab kebanyakan apabila dia ambil peranan kan, dia punya watak nggak sentiasa yang bagus sebenarnya ini Gusti ini saya pun bingung sendiri. Ada orang cakap lakonan semata-mata, terus ada juga yang cakap betul, tapi jika sekiranya dia cuma lakonan, kenapa orang sanggup mau kasih cedera diri untuk mau dapat tali pinggang kan? Kalau kamu tidak paham apa ini saya cakap, kamu tengok sejak sendiri WWE. Salah satu kenapa saya minat dengan si The Rock, dia selalu berperanan baik. Ataupun bila dia migusti sama yang dia punya pihak lawan kan, bila dia sudah menang, dia tidak lagi pukul tuh dia punya pihak lawan, ataupun ada kawan dia yang kena serang penjahat lain, dia kadang-kadang suka pergi bantu begitu. Dan yang paling bagus lagi, yang penyebab saya minat betul sama si The Rock nih kan, saya suka dia sebab dia salah seorang pelakon yang paling ini macam video dia punya movie yang dulu sampai tengok yang Jumanji itu pun memang siok. Dan untuk pengetahuan kamu, si The Rock ini mendapatkan bayaran yang paling termahal, dan dialah salah satu
pelakon yang mendapatkan bayaran paling termahal. Dan kalau kamu tidak kenal dia, kamu boleh pergi tengok dia punya profil lebih lengkap lagi. Dan itulah penyebab kenapa saya sangat minat dengan dia. Dan kalau sekarang dia masih main ataupun tidak, sekarang dia tidak sudah main di WWE. Dan seterusnya, pemain 90-an ini dia lelaki dulu, saya kasih si The Undertaker ataupun oke. Kenapa dia kena bagi gelaran macam tu? Sebab sudah beberapa kali dia punya pihak lawan coba untuk membunuh dia. Contohnya, dia sudah termasuk di keranda, terus karena kasih biar beberapa hari pun dia masih hidup setelah dibuka tuh keranda, yang itu untuk penghormatan terakhir dia konon, tapi dia masih hidup. Terus dia pernah kena buang macam mana tuh, dia pernah kena bakar hidup-hidup pun dia masih dia masih hidup. Dan apalagi yang satu tuh banyak yang dia bikin, banyak pihak lawan dia bikin sama dia, tetapi dia masih hidup. Dan mungkin dia menggunakan yang sampai dia, saya tidak tahu macam mana dia bisa lolos dengan bila diorang berlawan kan. Tapi memang dia jarang kalah. Kenapa saya minat dia? Walaupun terkadang dia kadang-kadang dia punya watak nih jahat kan, tapi saya tidak tahu, saya memang minat si Undertaker. Kamu tahu kan apa itu Undertaker? Keranda. Oke, jangan lupa mulut saya. Dan itulah salah satu yang saya sangat suka. Dan seterusnya, daripada ini dia si Ken dan juga si Undertaker ini, mereka adalah digelar brothers. Sebab sampai mana sudah itu? Sampai mana sudah itu? Top tadi kena call. Oke, baiklah. Macam mana sudah itu? Saya lupa sudah. Oke, si Ken dan si Undertaker ini dorang digelar sebagai brothers sebab dorang nih adalah sepasang sahabat. Saya tidak tahu dorang ini adik beradik ataupun tidak. Tapi bila yang berdua-dua mau pergi berlawan tuh kan, dorang selalu karena kasih sama-sama, dan kekuatan dorang tuh memang sama saja. Tetapi saya nampak si Undertaker dia lebih kuat sedikit. Dan itu ketiga dan keempat pemain gusti yang saya sangat suka, The Steve Austin ataupun lebih dikenali sebagai Stone Cold. Macam mana tuh? Stone Cold. Oke. Bodoh betul. Kenapa saya minat betul? Kenapa saya minat betul dia? Sebab sejak saya nampak yang ada yang pemain gusti perempuan si Stephanie McMahon kan, dia kena culik lah konon. Piculik nih si Undertaker. Dia mau kawin, kamu bayangkan, karena kasih salib. Basung nukupyo. Kamu tahu yang si Undertaker ini dia suka konon si Stephanie McMahon. Saya tidak tahu loh suka kan macam mana. Saya tidak paham talampau habisnya Inggris durang yang laju-laju bahasa tidak dipaham. Terus kamu tahu dia mau kawin tapi dia kasih pensalib itu perempuan. Jadi sebenarnya yang perempuan tuh kan dia ada sudah kawan si Triple H. Tapi dia tidak berani pergi ambil tuh perempuan si Stephanie McMahon. Si Stephanie McMahon ini adalah anak kepada pemilik tuh gelanggang WWE. Kalau begitulah itu, kalau saya tidak silap. Jadi memang tidak yang berani pergi kasih selamat dia daripada sebab dia itu karena culik sebab dia mau kena kawin sama si The Undertaker. Jadi di sana satu-satunya yang berani pergi kasih selamat dia si Stone Cold. Dan saya nampak di sana yang macho. Dia tidak, walaupun ini cuma tayangan semata, tapi saya suka terlampau mau pergi tengok. Oke, dan itu watak yang saya suka, pemain gusti 4 saja yang saya suka. Dan ada lagi kah? Randy Orton saya tidak suka, Big Show pun saya tidak suka, apalagi sekali paling saya tidak suka
si Mankind ataupun apa itu nama dia, banyak bagian dia kalau dia akan bertukar-tukar nama dia. Kalau dia tuh kan cara dia mau kasih kalah dia punya pihak lawan, tapi dia tidaklah juga kuat betul, tapi memang saya suka dia punya cara nepakan pengakhiran, sudah dia punya cara dia mau kasih tamat tuh kawan dia ataupun kasih tamat tuh pihak lawan dia kasih keluar, dia punya stokin di poin apa matu poin sisip di seluar dia, terus dia kasih masuk tuh stokin sini, terus dia pergi seram betul loh, dia kasih begini di mulut, terus kalah gen yang pihak lawan dia. Jadi saya suka dia sebab bagus, watak dia memang sangat-sangat bagus lah. Dan dia juga kalau dia sudah menghabisi itu pihak lawan dia tidak sudah pergi kacau, dia tidak sudah pergi pukul. Sebab biasanya ini yang kalau memang dia jahat tuh kan, kalau biarpun sudah siap begusti ngadu orang pukul lagi begitu, astaga, bikin tekanan. Oke, baiklah. Itu perempuan, itu lelaki. Kalau perempuan siapa? Udah kasaminat. Kalau perempuan jarang pula saya tengok. Kalau perempuan yang The Bella Twin. Ini Bella Twin ini si Nikki Bella sama si saya lupa sudah yang satu, tapi dorang nih twin bah, dorang kembar, dua orang. Si Daniel Bryan sama si John Cena. Oh ya, kalau kamu tanya kenapa saya tidak minat sama si John Cena nih, saya tidak tahu kenapa saya tidak minat, tapi memang dia kuat, tapi saya tidak tahu, saya tidak minat. Oke. Kedua-dua tuh perempuan tuh, dorang si The Bella Twins nih, memang dorang kuat lah, dorang sentiasa satu hati, tapi pernah juga dorang karena kasih berlawan. Begitulah adat kalau di Gusti. Walaupun adik beradik kah, bersaudara bersepupu, karena kasih berlawan juga basug nokopiah kangku. Dan kalau yang dulu kan sebelum ini saya tidak berani tengok yang stream punya yang macam yang sampai berdarah-darah semua, tapi saya tidak tahu, mungkin saya terlampau terpengaruh. Saya suka betul tengok Gusti, sampai yang berdarah-darah pun saya suka juga tengok. Tapi ketahuilah, walaupun saya suka tengok Gusti, tetapi saya tidak pernah menyakiti, saya tidak pernah pukul orang. Saya tidak juga pernah pergi tiru aksi dorang. Dan sehingga sekarang ini, dan bagi kamu yang tidak tahu hari berapa jadwal dorang, sebab saya ini sebenarnya banyak batu cabang-cabang tuh WWE, tapi yang saya suka cuma 2 saja, yaitu WWE Raw ataupun RAW, terus itu SmackDown hari Isnin dan hari Jumat dorang main. Kalau yang Fastlane, yang NXT semua itu saya tidak minat, memang tiada watak saya suka sana. Oke. Kamu sudah kenalkan pemain Gusti pilihan saya yang lama, yang 90-an. Kalau yang sekarang ini, pemain Gusti pilihan terfavorit saya yang tahun 2000-an sudah. Yang saya suka yang tahun 2000-an saya ketinggalan, sebab yalah, saya ambil yang balasan sajalah. Kalau perempuan, hari ini saya ambil perempuan. Nah, yang saya paling suka yang dulu si Ronda Rousey. Kenapa saya suka si Ronda Rousey? Sebab dia pun selalu berwatakan, dia punya karakter nih, dia sentiasa yang si taring bah, dan dia sangat susah untuk dikalahkan, dan dia dapat tuh itu tali pinggang untuk yang woman champion punya tuh, dia macam mana mau cakap, memang dia kuat lah, saya suka sebab dia punya watak pun yang bagus semua. Terus kalau dia berlawan sama pihak lawan dia kan, apalagi kalau kawan dia tuh kan lepas dia begaduh, lepas dia menang, dia akan dia minta maaf sama yang kawan dia, dan memang dia punya perwatakan memang syok lah mau tengok. Kalau kamu tidak percaya, kamu pergi tengok Ronda Rousey versus siapa-siapa sajalah yang pemain Gusti perempuan. Oke, itu paling saya suka. Terus yang kedua saya suka si Becky Lynch. Oke, sebelum ini saya memang betul-betul saya tidak suka si Becky Lynch, sebab gara-gara si Becky Lynch lah itu si Ronda Rousey tidak sudah main sekarang. Yang paling last dia main tahun 2018 kah 2019, sebab
di sana betul orang kena kasih belawan si Charlotte Flair, terus si Becky Lynch sama si Ronda Rousey. Orang kena kasih belawan untuk mendapatkan tuh woman champion punya tali pinggang. Jadi di sana orang tahu si Ronda Rousey ini memang udah kuat bah. Astaga ya dia kuat. Jadi orang menghabisi dulu si Ronda Rousey, baru orang yang dua orang berebut tuh apa tali pinggang. Tapi sayangnya si Ronda Rousey punya tangan dia cedera, jadi sampai sekarang dia tidak sudah main. Harap-harap lain hari dia main lagi. Kalau si Becky Lynch pula, dia 2020 dia masih main, tapi dia berhenti sebab dia mengandung. Jadi sebenarnya masa dia kasih henti nih perlawanan, dia berhenti dari, bukan berhenti betul, dia berehat sementara kan sebab mengandung. Dia masih bergelar woman champion ataupun dia masih memegang tuh tali pinggang. Dan sebenarnya untuk merabut tuh yang tali pinggang tuh dari tangan dia tuh kan dia kena berlawan dengan seseorang, dan jika sekiranya dia kalah itu tali pinggang akan diserahkan kepada pihak lawan. Tetapi disebabkan dia mengandung tuh kan dia kasih serah begitu saja sama si Asuka, dan si Asuka juga adalah salah seorang pemain gusti wanita yang paling terbaik dan saya suka. Oke, mereka bertiga adalah pemain gusti perempuan yang paling saya minat. Dan kalau pemain gusti lelaki pula yang terbaru, yang masa sekarang ini saya suka si Roman Reigns. Walaupun sekarang ini Roman Reigns, enggak tahu macam mana sebut. Walaupun sekarang ini dia ini bersepupu sama si The Rock dan bersepupu juga dengan The US, macam mana itu yang saya lupa sudah macam mana tuh. Dan dia ini selalu berwatak baik, tetapi baru-baru ini Hell in Cell tuh dia seorang yang sangat jahat, sampai dia punya yang pihak lawan dia tuh kan dia punya sepupu sendiri bah, sampai macam mau mati sudah. Astaga, saya bilang Dato, tiba-tiba dia jadi jahat. Begitulah bah itu kan kalau di Gusti ini kadang baik watak dia, kadang jahat, tapi walau macam mana pun saya memang sangat minat dengan dia. Dan kedua si Rey Mysterio, dia sebenarnya dia memang 90-an pun memang dia ada sudah kali itu, tapi sehingga saat ini dia masih main dan memang saya sangat suka. Juga anak dia si Dominic itu pun kebaru-baruan lagi dia main Gusti. Jadi dorang lah antara saya suka dan si Seth Rollins, si siapa lagi sebenarnya banyak banget tapi saya lupa nama dia orang. Si Braun Strowman yang paling besar badan itu pun saya suka. Dan siapa lagi saya minata? Si Kofi Kingston pun saya suka. Ada batu, dorang punya grup napa itu nggak, The New Day. Nggak, saya kurang minat lah. Jadi untuk itu saja saya bercerita tentang pemain Gusti pilihan saya sepanjang masa yang saya sangat suka. Mungkin kalau kamu yang tidak minat Gusti, kamu tidak paham apa yang saya cakap. Tapi kalau kamu yang memang minat, kamu tahu juga itu macam mana watak diorang. Oke, jadi Hell in Cell sudah berlalu hari Minggu yang lalu. Akan datang ada lagi. Di sana akan dilawankan pemegang-pemegang tali pinggang daripada SmackDown dan juga RAW Raw. Jadi itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Memang tidak bermanfaat, tetapi saya suka bercerita dan untuk menghabiskan masa yang terluang. So, untuk itu kamu masih ingat tuh iklan saya tadi, kalau kamu berminat untuk beli Beauty Flawless ataupun kamu mau tanya-tanya, kamu boleh pergi PM saya. Dan jika sekiranya kamu berminat dengan Gusti, nanti kamu komen di bawah, kasih tahu siapa kamu punya keminatan. So untuk itu saja, dan mungkin hari esok, hari Sabat, saya tidak akan mempromosikan channel, saya akan sambung promosi 487 pada hari Ahad nanti. So itu sahaja, hari ini saya tidak akan cakap, semoga channel ini menjadi berkat, sebab hari ini saya punya cerita pun yang beda. Apapun terima kasih karena menghabiskan masa untuk menonton saya bercakap-cakap, tiada yang menarik di sini. Itu hanya percakapan saya saja, itu sahaja. Selamat malam karena saya sebentar lagi akan tidur. Bye bye.